Islam itu gak memandang kasta, mandang iman dan amal soleh, yaitu yang harus kita hormati, kita ikuti, siapapun orangnya, walaupun orang rungkut harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah sholat subuh berjamaah, sekaligus meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mengangkat satu tema tentang jawami'ul khair, jenis-jenis kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau pernah bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man, barang siapa, nafasa, memberikan solusi, an mu'minin, dari masalah seorang mukmin, kurbatan, beberapa permasalahan, min kurabid dunya, dari permasalahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka kata Rasulullah, Allah akan memberikan solusi baginya dari beberapa kesulitan-kesulitan, dari kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Waman, dan barang siapa, yassara, mau memudahkan, ala mu'sirin, bagi orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan baginya urusannya fid dunya wal akhirah, di dunia ini dan di akhirat nanti. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa man, dan barang siapa, salaka tariqan, menempuh satu jalan,
Yaltamisu fihi ilman, demi untuk mendapatkan ilmu. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya dengan perbuatannya itu tariqan ilal jannati, jalan-jalan menuju surga. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, yaitu di masjid seperti ini. Yatluna kitab Allah, mereka membaca bersama-sama kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling deres, saling mempelajari kitab Allah. Bainahum, di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka itu sakinah, ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dipenuhi mereka itu dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaikatu, dan mereka juga akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka fi man indahu, pada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah di langit, itu para malaikat. Wa man batta'a bi 'amalu, dan barang siapa lamban, gak sempurna amalnya, maksudnya amal soleh, lam yusri bi nasabuh, maka tidak diangkat nasabnya oleh Allah. Artinya nggak ada gunanya nasabnya kalau nggak ada amal soleh. Walau anak nabi, walau anak habib, walau anak ustadz, walau anak kiai, apalagi anaknya bajingan, tambah nemen. Rawahu Muslim. Jelas, gamblang. Nasab baru berfungsi kalau diiringi amal soleh. Kalau nggak ada, anak siapapun nggak ada guna. Bapak siapapun ya nggak ada guna. Satu contoh anaknya Nabi Nuh, contoh lagi anaknya Nabi Ibrahim, contoh lagi istrinya Nabi Lut. Nggak ada gunanya tanpa amal soleh, semuanya juga di neraka. Tetapi Bilal bin Rabah, orang Afrika, pembantu budak dengan amal soleh, tidak tahu keturunan siapa, ya akhirnya jadi ahli surga. Walaupun juga nggak terkenal ulama, nggak terkenal pinter, nggak terkenal kaya, nggak terkenal hebat, cuma terkenal tukang adzan. Itu belum meninggal terumpanya sudah ada di surga, kata Rasulullah. Dan tidak ada sahabat yang lain tuh, manusia yang lain seperti Bilal yang masih hidup, kata Rasulullah, terumpanya sudah masuk surga duluan. Itulah bukti nyata bahwa sebenarnya yang penting ya iman dan amal soleh tersebut. Hadis ini luar biasa, para jamaah Bapak Ibu sekalian, memberikan dorongan semangat bagi kita dan milih bagi kita semua untuk
selalu milih jalur kebaikan karena ternyata semuanya kembali pada kita sendiri. Yang pertama, kata Rasulullah, kalau pingin oleh Allah dimudahkan urusannya di hari kiamat, kita disuruh membantu memberikan solusi kesulitan seorang mukmin. Nah, kita berarti nggak boleh cuek. Kalau ngelihat orang mukmin kesulitan, nggak boleh cuek. Nanti lek dicueki Allah kita masalah. Kalau ingin nggak dicueki Allah, kita suruh peduli pada sesama mukmin. Terutama sekarang urusan Gaza, urusan Palestina yang luar biasa penderitaannya itu. Kita ya nggak boleh santai-santai, nggak ada bantuan apapun sama mereka. Kita harus memberikan solusi seperti bangsa Indonesia ini luar biasa. Kemarin di 17 Agustus ngirim 800 ton bahan-bahan kebutuhan orang-orang Palestina yang diblokade Israel itu. Alhamdulillah oleh Allah diberikan pertolongan, padahal itu luar biasa sulitnya itu. Rawan sekali ditembak oleh Israel. Tapi berhasil, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan begitu bangsa Indonesia ini diberikan solusi semuanya yang terbaik oleh Allah dunia akhirat. Ya, itu jangka internasional. Kalau di sekitar kita ya bapak kita, anak kita, saudara kita, kakak, adik kita, tetangga kita, sak jamaah kita. Butuh duit ya sampean kayak duit gitu. Butuh mobil sampean kayak mobil. Butuh bojo ya sampean kawin no. Butuh kerjaan sampean kayak kerjaan ngono. Ojo melempem main delok saudarane duwe kesulitan malah keplok-keplok. Kapok kon. Ojo ngono. Boleh dikapokno nang Gusti Allah, masalah sendiri kita. Gak gitu akhlak Islam. Kita suruh peduli. Tentu gak sulit kok, sebatas mampu kita Bapak Ibu ya. Jadi tidak sulit. Dan ujungnya ternyata ya untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Begitu juga ada orang kesulitan. Itu disuruh memudahkan, gak malah disuruh sulit-sulit. Kalau gitu, waman yassaru ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, siapa yang memudahkan orang yang kesulitan akan dimudahkan oleh Allah di dunia akhirat. Termasuk upaya kita supaya kita dimudahkan dunia akhirat, memudahkan orang lain. Jangan kayak birokrasi pemerintahan kita itu nggarai disulitkan Allah. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu birokrasi kita itu yang terlaknat itu. Birokrasi kita itu. Ustadznya dipersulit. Apalagi wong biasa. Itu Ustadz Dasat Latif. Dia mau bangun masjid, diblokade apanya itu? Rekeningnya. Untuk bangun masjid. Nah itu ya disulit nang Allah orang-orang seperti itu nanti. Sing bener dimudahkan, dibantu Ustadz Latif. Apalagi untuk masjid, bukan untuk pribadi. Jadi slogan birokrasi Indonesia kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu harus dirubah. Masuk jam 7, bukae jam 10, jam 9. Durung teko pegawai ternyata sono jero main sekak, maca koran. Iku gak setok sing ro, rakyat sa Indonesia ke ro kelakuane birokrasi seperti itu. Itu bertentangan dengan ajaran Islam, dengan ajaran Rasulullah SAW, harus disudahi sebelum disulitkan oleh Allah. Orang mukmin harusnya memudahkan. Loh kenapa orang-orang kok menyulitkan? Cek keluar duite, disulit-sulit pusing, akhirnya terpaksa gawe calo metu duwi wis. Selagi ana fulus, mulus. Gak ana fulus, mampus. Gak diurus sampai mati. Di kerubung cacing mati kemarin kan, karena gak ada fulus. Orang Jawa Barat itu.
Sudahi itu birokrasi, apalagi orang muslim diancam Allah nanti lek begitu terus, diancam Rasulullah. Sing enak, sing bener itu ada orang kesulitan ya dimudahkan. Setidaknya ya nggak tambah disulit-sulit. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Karena Allah itu akan selalu membantu hambanya selagi hambanya itu membantu saudaranya. Kalau nggak mau membantu ya nggak dibantu sama Allah. Ya kayak sampean ini bantu terus, memudahkan terus. Ya dimudahkan oleh Allah. Terus wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqul jannah. Siapa yang meniti jalan mencari ilmu dimudahkan masuk surga. Alhamdulillah. Wis insyaallah sampean niku gak usah kuatir. Insyaallah ahli surga kabeh wis. Soalnya seneng ini ngaji. Sepirang tahun saya di sini sekitar 30 tahun ini. Mulai 96 ngaji gak pernah henti. Insyaallah kena iki wis. Kena hadis ini ahli surga kabeh insyaallah sampean. Insyaallah. Wis syaratnya sebelum mati ojo berhenti. Durung mati harus berhenti, gak jamin sudah. Oh yang dinilai yang terakhir. Kalau yang terakhir elek, kebaikan semua yang mulai awal itu hapus, hilang. Lek yang terakhir baik, kejelekan semuanya yang awal itu hilang. Jadi sampai ojo pernah ada niat berhenti ngaji. Sampai sama digotong rene disolati Mas Catur. Itu baru berhenti wis. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Berapa orang sudah yang meninggal duluan, mulai pengurus pertama dulu. Wis wakai sudah, yang dulu bersama kita sekarang berangkat duluan. Berhasil semua alhamdulillah. Mereka sampai meninggal, mereka ngaji terus, bantu terus, ngasih dukungan terus, ngasih makan, ngasih minum, wah luar biasa. Insyaallah husnul khotimah semua. Insyaallah. Amin. Nah kita ini yang belum tentu. Soalnya belum mati. Nah ini kita yang harus tekad. Pokoknya nggak berhenti ngaji sebelum meninggal. Itu nanti supaya jadi husnul khotimah. Syukur-syukur mati waktu ngaji gini. Dambaan mati syahid insyaallah. Jadi sampai nek loro, ojo tambah kana masjid. Wotong nang masjid gini. Bae mati di masjid kan lumayan. Loro tambah kana masjid, kok mati ono di dapur atau jungkel ono di ceding. Nang masjid. Iso mlaku digotong nang anak-anak lawis. Ya selagi masih mampu upayakan aja. Malah syukur-syukur mati waktu berangkat nang masjid, pulang dari masjid, waktu ngaji di masjid, waktu sholat di masjid. Wah, mati fisabilillah, mati syahid. Wah, mati terbaik. Wa masama qaumun fi baitin buyutil yatluna kitaba la yatadurun wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alayhim sakinah. Dan tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajarinya kecuali turun sakinah. Ya seperti ini, sakinah, tenang, tentram, utang-utang lupa kan gitu. Insya Allah gitu ya, dilupakan lah nggak lupa, lupakan sejenak. Habis ini kan makan rawon ya, makan apa? Makan soto rawon, luar biasa itu, selupakan yang lain. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dipenuhi rahmah, makanya enak. Kita kalau kumpul-kumpul di rumah-rumah Allah ngaji itu enak. Kemudian juga naungi malaikat. Ada malaikat khusus diciptakan oleh Allah nyari tempat seperti ini. Kalau udah ketemu, panggil teman-temannya. Nah, udah ketemu ikut di sini dan dalam riwayat malaikat itu bersusun-susun sampai ke langit. Oh, ini berarti ditemani malaikat sampai ke langit. Memang majelis-majelis yang bagus seperti ini patut untuk kita jadikan hobi.
Bukan itu tok manfaatnya, malah dibangga-banggakan oleh Allah. Ini orang-orang rungkut harapan ya. Ini sedang ngaji nih subuh ini, bangga Allah. Nyeritakan pada malaikat di langit sana, disebut. Itu yang ngaji itu orang itu yang ngajarin ganteng itu. Namanya Ustadz Fadil, disebut di langit. Ganteng orangnya sih muda. Iya tak keliru. Rada ganteng buang lanang mosok ayu. Gitu ya. Sampean yo ayu. Bapak-bapak ganteng. Ini disebut di langit satu persatu. Wah, mantep gue subuh-subuh orang rungkut harapan itu ngaji. Itu di masjid saya itu, di rumah saya. Nah itu ya pasti gini nih wong Rasulullah yang nyebut. Rasulullah gak pernah bohong. Kalau Rasulullah bilang ya pasti seperti itu kondisinya. Nah ini yang terakhir ini masalah yang sekarang juga belum selesai-selesai ribut di Indonesia gara-gara ada orang-orang yang merasa kelas VIP, keturunan nabi iki nabiku, keturunan yaiki yaiku, ustadz ini ustadz iku, ngeremehno yang lain. Nah itu kena hadis ini. Gak ada itu. Mulia hanya gara-gara ngandalno nasab yang gak ada. Ngandalno sugi yo gak ada. Ngandalno ayu yo gak ada. Ngandalno ganteng yo gak ada. Lek mau diangkat dimuliakan derajatnya oleh Allah, semua tadi harus disertai iman dan amal soleh. Baru terangkat membantu nasabnya itu. Lenda gak ada gunanya. Ngandal no keturunan gak ada gunanya. Ngeremehno orang lain gara-gara alim, gara-gara gus, gara-gara habib. Wis itu jelas pemahaman Islamnya keliru, gak perlu dinut. Malah semakin alim semakin tinggi derajatnya harusnya nyontoi lah. Contohnya itu gimana? Contohnya itu kayak Rasulullah itu gak beda-bedakan, gak bikin kasta. Menghormati sesama mukmin. Bahkan ciri Rasul adalah asyidda alal kufar ruhama bainahum. Keras pada orang kafir tapi lemah lembut terhadap sesama mukmin. Nah begitu seharusnya. Nah, saya temui di negeri kita ini isopo titik ngono wis metentang-metenteng wis ngenyek. Keturunan sopo ngono wis kaya apa namanya? Kaya maksum. Koyo nggak punya dosa itu, saya sebenarnya jengkel. Cuma dulu nggak ada momen. Nah sekarang momennya lagi pas ini, tak sebarkan terus bahwa Islam itu nggak memandang kasta, mandang iman dan amal soleh, yaitu yang harus kita hormati, kita ikuti, siapapun orangnya, walaupun orang rungkut harapan, walaupun orang Mekah kan oleh Abu Jahal. Ya keluarga Rasul, ya nggak boleh kita nut. Walaupun hidungnya mancung. Kadang-kadang orang Indonesia adalah hidung mancung wis kepincut. Padahal ya belum tentu lebih alim dari Ustadz Fadil. Itu ya. Siapa sih Ustadz Fadil kok balik-balik disebut deh. Wah kesuwen deh dipuji orang lain kesuwen. Puji sendiri aja. Al-muslimuna jasadun wahid. Seorang muslim itu, Bapak Ibu sekalian, adalah satu jasad. Inna afradu mustama'il iman wal islam a'dha'un min jasadin wahid. Sesungguhnya pribadi-pribadi masyarakat yang beriman, masyarakat Islam adalah anggota-anggota dari satu badan. Yatahassasu kullu minhum masairul akhirin. Maka masing-masing dari anggota masyarakat iman, masyarakat Islam itu merasakan perasaan orang lain. Wa tamba'itsu fihi ahasisahum, dan juga peduli pada perasaan-perasaan mereka. Fayusyarikum afrohahum wa ahzanahum. Sehingga masyarakat beriman
masyarakat muslim, dia akan menyertai saudaranya yang lain baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan susah. Bahagia ikut bahagia, kalau sedih ikut sedih. Begitu. Jangan dibalik. Kalau bahagia saudara kita sedih. Ono tanggane beli pajero langsung geblak. Apa sedih boleh gak iso? Ya mesine alhamdulillah sampean iso beli pajero, iso numpang. No. Atau dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sedih ya ikut sedih. Jangan malah seneng. Saudaranya sedih seneng. Wapokmu kapan? Mulai biyen ngenyek ae saiki ajur kon setruk kapok. Aja ngono. Tapi kan akeh sing ngono Bapak Ibu sekalian. Lek nuruti nafsu jane ngono. Ana sing ngenyek kita, merendahkan kita, mbok wae setruk ati kita ku seneng wapokmu kapan. Nah, itu jadi nafsu begitu. Islam nggak oleh gitu. Oh paling tidak nggak semongko, nggawa melon, apa nggawa duit, sak koper. Oh sampai sakit apa? Mulai kapan? Ini saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya cuma bisa bantu 3 triliun mawon. Waduh, ganteng sampai ndek ngono. 3 triliun. Langsung leren gak ngaji. Repot lek ngono. wis sugih. Lah iku masalah ibu. Rahasia ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa Ustadz Fadil gak dikei sugih? Koyok Ciputra. Karena mungkin lek koyok Ciputra aku gak gelem subuh-subuh rene. Gak gelem ngajari sampean, males. Duit sebek. Lah ya saya alhamdulillah nang Allah enggak dikai sugih, alhamdulillah. Ya alhamdulillah gak dikai melarat, ya sedeng-sedeng aja. Wa ikus alhamdulillah. Saya bayangno lek sugih koyo ngono ya kuwatire malah gak gelem ngaji, lek dikai melarat nemen sampai bentino gak iso mangan ya kuwatire ya gak iso ngaji. Ya sing ngene-ngene iki enak wis, engko mari ngaji oleh rawon. Oleh apa meneh Bu? Soto apa-apa gitu ya. Kadang-kadang gado-gado. Masya Allah. Ngono wis luar biasa sudah. Seperti raja kita sudah. Badan sehat, iso mangan. Wis seperti punya dunia dan seisinya. Kata Rasulullah. Asal ada iman. Nah gitu itu yang tertinggi. Jadi kita harus belajar Bapak Ibu sekalian. Saudara kita seneng, kita melok seneng. Kalau saudara kita sedih, ya kita melok sedih. Yusiru lima yahdu nabi min farahin wa sururin wa bahjatin. Ikut bahagia kalau saudara kita dapat bahagia. Wa ma yatamatta'una bihi min anasin wa sihatin wa sa'adatin, dan ikut senang kalau saudara kita itu ada ketentraman, ada kesehatan, ada kebahagiaan. Wa yata'allamu lima yanaluhu min adza, dan ikut merasakan sakit jikalau saudara kita yang lain itu merasakan sakit. Wa ma yusibu mim maradin, kalau juga tertimpa sakit, penyakit ya. Wa ma yaqa'u bihi min faqatin wa faqrin wa dzikri aisin wa kurabin, dan kalau saudara kita itu tertimpa kesulitan, kefakiran, kesempitan hidup, masalah, nah kita itu suruh ikut juga merasakannya. Itu akhlak Islam. Kan jauh sekarang akhlak seperti ini pada kita, pada umat Islam. Nah, makanya ya perlu dihidup-hidupkan lagi terus menerus, dan kita memulainya gampang dari diri kita sendiri, baru nanti akan ada perubahan. Jangan nunggu orang lain belum tentu bisa memulai. Masing-masing memulainya dari diri sendiri.
Lama-lama nanti akan menular. Kalau jaga orang lain nggak jadi. Kayak saya gitu loh. Wah. Kayak saya gitu loh. Oleh apik di aku dewe. Golek elek wong liya. Nang wong iku sing sume, senyuman, kan gitu. Kan itu sangat luar biasa pengaruhnya. Ojo wis elek betutut ae. Gak betutut itu lah ndelok wong elek kita kan bosen ya Bu ya. Pak ya. Ndelok wong elek kan bosen kita, senengan ndelok wong ayu, wong ganteng, seneng rasane. Saiki wis elek betutut tok. Ya tambah gak senep. Ate ketemu kita belok. Mbok ketemu wong iku betutut tok bosen. Sampeyan gak iso kei dhuwit 2 triliun, 5 triliun tapi senyum tok ngono wis enak nang ati adem. Lah ngono tok yo akeh sing gak iso. Karo bendina aku piket, Pak, Ibu, ketemu wong model opo ae. Cenderungnya saiki wong-wong iku lek disenyumi, ditawadui, itu malah ngicak. Malah daerah rumangsa dibutuhno, rumangsa lebih gitu. Itu yang sering seperti itu. Malah getun gitu. Ngapi malah getun. Guyu malah getun. Senyum malah getun, kurang ajar. Malah ngono. Opo sing kon andalno? Malah ngono ndek ati tapi. Aku lho, lek sampean enggak. Aku lek menghormati orang itu begitu, wis disopani, iku wis dikalai, disenyumi, malah munjuk. Sing berhak gitu sebenarnya aku. Wis ganteng, wis alim, pengalaman, bendino ngajarno ajarane Gusti Allah. Mesine aku sing berhak sombong duduk kon. Malah ngono. Mergane lek tak sopani sampean kudu lebih sopan. Aku lebih sopan lagi. Nang orang lain ya ngono. Wis sampean lalekno lek duwe pajero, duwe omah tingkat, ayu ganteng sampean lalekno iku sing nyebabi dadi sombong-sombong ngono niku. Wis lalekno kabeh. Hadza min fadli Rabbi. Itu adalah anugerah dari Tuhanku. Lah wis kita ingat gitu, enggak ada kesempatan sombong sudah. Karena semuanya bukan karya kita. Semua cuma anugerah. Fadl dari Allah, kelebihan apapun yang kita miliki, anugerah dari Allah. Lenda, ya sama dengan orang yang lain yang kurang-kurang beruntung itu kita itu. Kalau kita punya kelebihan, kita punya keberuntungan itu semata anugerah dari Allah, rahmatnya Allah, nggak ada yang perlu kita sombongkan. Itu Bapak Ibu sekalian, baru enteng kita berbuat baik, itu enteng. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu, ketika Rasulullah bersabda, matsalul mu'minin, perumpamaan orang-orang mukmin, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalil jasad. Perumpamaan orang-orang beriman dalam berkasih sayang itu bagaikan satu badan. Idza staka minhu 'udwun tadailahu sairul jasadi. Jikalau merasakan sakit, mengeluh, mengadu salah satu anggota badan, maka seluruh anggota badan yang lain akan merasa as-sahri wal humma, merasakan demam dan sakit. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis sahih ya. Waduh, enak sekali Rasulullah memberikan gambaran itu. Kita kalau terasa sakit di kaki, ya badan ikut meriang, di kuping, di perut, di mana saja terasa sakit, badan kita akan terasa meriang. Loh, kita itu disuruh begitu. Sebagai orang mukmin itu, kita itu disuruh seperti itu. Nah, kalau sudah gitu, alhamdulillah, benar berarti kita ya. Benar sudah sebagai orang mukmin. Ada saudara kita yang seneng, melok seneng. Kalau sedih, melok sedih. Nah, itu benar sudah sesuai kriteria mukmin yang digambarkan oleh Rasulullah. Kalau belum seperti itu, ya harus diusahakan.
Karena itu adalah ciri orang mukmin. Kenapa? Penting. Kuatirnya kita ngaku mukmin tapi nggak diakui Allah. Nah itu. Lah kita nggak segera memulai, nggak punya pribadi seperti yang dicontohkan yang disuruh oleh Rasulullah, suruh oleh Islam. Kuatirnya kita ngaku Islam, ngaku mukmin, nanti nggak diakui oleh Allah karena nggak mempunyai ciri-ciri kepribadian mukmin. Nah, makanya kita harus upayakan pribadi seperti itu pada diri kita masing-masing supaya ada ciri khas bukti bahwa kita ini orang beriman. Qurabud dunya adidatun wa turuku tamfisiha mutanawi'atun. Kesulitan-kesulitan dunia itu banyak dan jalan-jalan untuk memberikan solusi itu juga beraneka ragam. Innal hayata mala'a bil mata'ib wal aqdar. Sesungguhnya kehidupan ini dipenuhi dengan kepayahan dan kesulitan-kesulitan. Situ sudah apanya pembawaan orok dunia ya seperti itu. Pokoknya di dunia pingin seneng tok tidak mungkin siapapun orangnya. Sedih tok ya gak mungkin siapa orangnya. Dunia itu ya senang dan sedih siapapun orangnya. Sampai pingin seneng tok harus masuk surga. Di sana tempatnya. Seneng tok wis gak ada sedih. Sampai pingin sorot tok ya masuk neraka. Di sana nggak ada senang, sedih dong. Di dunia yes dipenuhi dengan kepayahan dan kesulitan. Jadi nggak usah ditunggu. Selesainya masalah itu nggak usah ditunggu Mas Catur. Kadang belum selesai satu datang lagi, belum selesai satu datang lagi. Padahal lo di kasur, mau masalah, meneng jero omah di kamar, masalah iso teko. Apalagi sekarang musim-musim HP seperti ini, ya datang rezeki, ya datang masalah lewat HP. Wa katsirun ma yata'arradul muslim lima yuqi'u fi ghammin wa hammin wa dhiqin wa dhamkin. Dan banyak seorang muslim itu dihadapkan dengan permasalahan yang menggalaukan, menyedihkan, menyempitkan, menyusahkan. Itu orang muslim pun nggak terhindar dari itu. Mimma yatawajjabu 'alal muslimin ayukhlisu minhu. Sehingga seorang muslim, para umat Islam itu harus membantunya untuk menyelesaikannya. Ya kayak Indonesia ini, gotong royong. Nah itu bagus. Tahu namanya saling membantu. Nah itu dari Islam berarti itu. Orang Indonesia watak gotong royong itu berarti dari Islam. Islam mendorong kita saling membantu, saling nolong. Itu harus diurip-urip itu gotong royong itu. Itu insyaallah itu masyarakat dibentuk oleh Wali Songo dulu itu sehingga adat-adat Jawa itu banyak dari ajaran-ajaran Islam. Cuma dulu kan gak dalil. Wali-wali Songo itu jarang dalil, nyontoi wali-wali itu. Gak kayak saya ini ngobos toh. Pinter ngobos ya iso nyontoi. Nah, wali-wali itu jarang dalil, nyontoi. Wajah itu jadi contoh, perilakunya jadi contoh, sorot matai jadi contoh, mangane kesederhanaan hidup rumah tanggai wis contoh semua. Nah, lihat itu. Adat-adat Jawa itu termasuk karakter orang Jawa itu paling dekat ke Islam. Suka senyum, ya orang Jawa itu. Suka membantu, orang Jawa seperti itu. Karena tak pikir-pikir ya itu dibentuk oleh para wali songo dulu. Tanpa harus pakai dalil-dalil tapi memberikan contoh-contoh sehingga koyok bukan dari Islam, koyok jadi adat. Akhirnya sekarang seluruh dunia berebut cari mantu orang Jawa.
Orang seluruh dunia sekarang berebut cari suami Jawa. Jadi ibu-ibu segera sing durung duwe bojo itu engko selek dipek wong Rusia iki golek jodoh wong Jawa, wong Cina, wong Jepang, wong Arab golek mantu Jawa, golek bojo Jawa. Kok kauman sampe lek suwe-suwe. Catur. Karena sekarang terkenal mendunia orang Jawa itu kebaikannya. Dan saya setuju itu ya, karena wataknya dibentuk oleh Wali Songo itu tanpa harus dalil-dalil, mereka sudah memberikan contoh terbaik sehingga membumi jadi karakter itu ya. Diteruskan seperti adat gotong royong, nah ini dari ta'awun, tolong menolong. Artinya gotong royong artinya apa? Peduli dengan sesama, dengan yang lain. Ono sing gawe omah moro teko bantu-bantu, gak dibayar, paling dikai ketan kan gitu Pak ya. Kai ketan, kai kopi, mari wis saoma kan gitu. Di desa di rumput enggak, di rumput harapan iki wis duit tok teko kesak, tanggane kerja kan. Enggak gitu. Ya membantu dengan sisi yang lain karena sekarang kan ada kegiatan paling ya. Maaf Pak, saya gak bisa bantu ini duit 100.000, 100 juta, bantu dikit. Ah gitu. Atau opo-opo. Tapi tetap tidak tercabut. Tetap alhamdulillah kalau karakter orang Jawa seperti itu. Dekat ke nilai-nilai Islam dan itu harus dipertahankan. Karena sebenarnya udah itu dari dalil-dalil Islam sebenarnya ya. Sampai orang tak lihat itu di YouTube. Orang Papua itu mendambakan punya istri orang Jawa. Kenapa ditanya gitu Pak C? Enak kalau istri sama orang Jawa itu senang, enak. Pagi-pagi wis disediakan kopi, senyum, dibantu, nerimo kan gitu. Lalu Mak C gimana? Wah itu kepala batu semua. Ngono. Mak C jadi kepala batu. Itu orang timur itu kepala batu. Malah ngono Pak C bilang. Tak pikir-pikir iya juga sih memang orang Jawa ya seperti itu lah. Nang suamine wis apa wis jadi naluri ini pingin bantu, pingin ngeringankan, pingin menyenangkan istri Jawa. Maka saya juga kepingin punya istri Jawa ini. Wis duwe ngono lho Ustaz gitu. Kan nambah gak apa-apa Bu. Jatahnya 4 Bu, kurang 3. Sama aja melo-melo lho, khusus Ustaz itu. Wa min dzalika nusratuhu wa takhlisu minadz-dzulm. Dan di antara pertolongan itu adalah membantu dari kedzaliman. Wa min sya'nil muslim alla yuqi'u dzulman fi akhihil muslim. Ciri seorang muslim tidak boleh mendolimi saudaranya yang muslim. Enggak boleh mendolimi saudaranya yang muslim. Walakin hadza la yakfi li naili ridallah azza wa jalla. Tetapi enggak mendolimi saja, enggak cukup untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Idza lam yasi judau fi takhlisihi aidon. Jikalau tidak berusaha juga untuk membantunya juga mimma yakofi min dzulmi ghairihi, untuk mencegah mendolimi orang lain. Jadi kalau ada saudara kita mau mendolimi orang lain, mau merampok misalnya, mau mencuri, begal, nyopet misalnya, kita harus bantu. Caranya gimana? Dicegah supaya nggak nyopet, nggak ngerampok. Ojo, dilarang agama, dilarang Allah. Ate zino, ojo, haram, dilarang Allah. Nah, itu namanya kedzaliman. Kita itu nggak boleh duduk urusanku, duduk warga Rungkut Harapan, duduk warga Surabaya, bakono mati bang, nggak oleh gitu. Ada yang mau ditusuk misalnya, ya kita harus peduli. Ya kayak orang Indonesia ini bener gitu. Ada orang dolim teko kabeh, nopo, anti bantu kan gitu. Gak disuruh bantu pun bantu. Berbeda dengan negara barat.
mati urip ngono gak ono sing bantu. Karena khawatir juga kena imbasnya. Itu bukan dari Islam. Dan sebagian di kota-kota besar kan begitu akhirnya. Akhirnya diangkut tengah siang hari di bis, ditodong berani karena yakin yang lain tidak bantu. Coba masih ada gotong royong, nggak akan berani. Yang mau ngerampok, mau apa, siang hari ada orang, nggak akan berani. Tapi kalau udah ini nggak ada, ya kayak di barat-barat itu. Di siang hari ditusuk, dirampok. Dan yang lain nggak membantu. Makanya Islam benar. Termasuk kita disuruh membantu orang yang mau berbuat dolim. Caranya apa? Ya disuruh melarang atau menghentikan perbuatan dolim itu. Ya seperti saya ini. Ada orang-orang birokrasi yang sukanya nyulit-nyulitkan masyarakat, ya tahu ngomong seperti ini ya supaya berhenti ya. Dari sini. Memang tugasnya Ustadz ya ngandani ini. Ngandani. Mumpung ada di majelis seperti kan ngandani awake dhewe. Lah dinyangi nang kantor paling ngamuk-ngamuk tambahan. nang kantor nang omah ya dinyanyi tambah ngamuk. Lek ngene gak ngamuk. Soalnya apa? Ya ngandani awake dhewe, ngandani semuanya. Lah ditujukan pada satu orang atau orang tertentu. Untuk semuanya, untuk kebaikan bersama. Begitu caranya. Dijarno bakon sing penting kon sugih ya gak begitu akhlak Islam. Harus dibantu supaya berhenti dari berbuat dolim. Begitu. Maka Rasulullah bersabda, al-muslim akul muslim la yadlimuhu wa la yaslimuhu. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh mendoliminya dan tidak boleh menghinakannya. Yang benar kita itu saling menghormati, saling memuliakan, itu sing benar. Lek saling mendolimi, saling menghinakan, berarti gak punya karakter pribadi muslim. La yatruku lidzulmi wa la yatruku nusratuhu. Tidak boleh membiarkan orang berbuat zalim. Dan tidak boleh kita itu tidak menolong, artinya nggak peduli. Wah, duduk keluargaku kok, duduk jamaahku, duduk kampungku, sejarno babak kebakaran kono badi obong. Nah itu nggak benar. Nah, kita harus peduli, walaupun mungkin kita nggak kenal, tapi kan sesama Muslim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Unsur akhoka doliman au madluman. Bantulah saudaramu itu sesama muslim, baik ketika dia berbuat dolim atau dia ketika didolimi. Faqala rajul, maka ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansurhu idza kana madluman. Saya paham ya Rasulullah. Saya harus menolong kalau dia didolimi. Paham saya itu. Afara'aita idza kana dzaliman. Terus kalau dia berbuat zalim, bagaimana saya harus menolong dia? Masa saya harus ikut nyolong? Masa saya harus ikut ngerampok, ikut berbuat zalim? Tidak seperti itu. Kaifa ansuruhu? Bagaimana saya bisa menolong orang yang berbuat zalim ya Rasulullah? Qala tahjizu. Maka Rasulullah menjawab, ya cegah dia, larang dia, halangi dia minadzulmi, dari berbuat zalim. Fa inna dzalika nasruhu. Maka sesungguhnya hal itu merupakan membantunya, menolongnya dari berbuat dolim. Sehingga gak jadi berbuat dolim. Itu juga sama kita dengan menolong dia sehingga tidak terjatuh dalam dosa. Wala siyama idza kana dzulmul ladzi yuqi'u alaihi bisababi dinihi wa tamasuki bi islami. Apalagi kezaliman itu
akan menyebabkan kerusakan pada agamanya dan keislamannya min qibali qaumin kafirin, dari serangan orang kafir, au fasikin, atau orang-orang fasik. Allah berfirman, wa inistan surukum fiddin fa'alaikum nasr. Kalau ada orang yang minta tolong kalian dalam urusan agama, fa'alaikumun nasru, maka kalian semua wajib menolong. Seperti kasus saudara kita di Palestina, di Gaza ini, atau di negeri-negeri yang lain yang mereka dizalimi. Wa tajibu nusratul muslim fi kulli hal, dan wajib menolong seorang muslim di semua keadaan. Sawaun waqa alai dzulmun mati au ma'nawi, sama saja yang mengena kedzaliman pada seorang muslim itu karena materi, gak punya makan misalnya, au maknawi, atau karena maknawi, dilecehkan misalnya, fi nafsihi, pada dirinya, au irdihi, atau kehormatannya, au malihi, atau karena hartanya. Rasulullah pernah bersabda, man udhila indahu mu'minun falam yansur. Man, barang siapa, kata Rasulullah, udhila indahu mu'minun, ada seorang mukmin dihinakan di hadapannya, falam yansurhum, kemudian orang itu nggak mau menolongnya, wa huwa qadirun, sedangkan dia mampu, ala yansurahu, untuk menolongnya, adallahullah, maka Allah akan menghinakan orang itu, ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Masalah kan? Masalah. Hingga ya kita nggak boleh acuh. Ada orang dihinakan, baik dirinya, kehormatannya, hartanya dicuri. Ya kita harus peduli. Kita harus tolong orang yang butuh pertolongan tersebut, supaya kita nanti ditolong Allah di hari kiamat. Kalau enggak, Rasulullah sudah ngabarkan orang yang nggak peduli dengan orang lain, saudaranya muslim yang lain yang dihinakan itu, nanti akan dihinakan Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dulu para jamaah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh berkah, ilmu yang menyebabkan kita selamat, sukses, bahagia dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, semua yang benar dari Allah, mari kita teladani bersama-sama. Ada salahnya itu dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup pengajian kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.